Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal hubungan dua lingkaran bagian kedua, yaitu tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Kita langsung simak contoh yang pertama. Tentukan banyaknya garis singgung persekutuan dari dua lingkaran berikut. Berapa banyak sih garis singgung persekutuan dari dua lingkaran ini? Maka kita harus menganalisis kedudukan dari dua lingkaran ini. Jadi kita cari dulu ya pusat dan jari-jarinya. Untuk L1 pusatnya misalnya titik P ya. Nah, kita ambil koefisien dari X dan koefisien dari Y ya kan. Kemudian kita kali dengan min setengah. Jadi min setengah kali min 10. 5. Min setengah kali min 12. 6 ya. Nah, ini adalah pusat. Kemudian jari-jarinya dicari dengan kita kuadratkan ya. 5 dan 6 ini kemudian dijumlahkan. Jadi 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kemudian dikurang dengan konstantanya. Jadi dikurang 57. 25 tambah 36 itu 61 ya. 61 dikurang 57. Itu adalah akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Sekarang kita cari lingkaran 2. Pusatnya misalnya titik Q ya. Sama caranya min setengah kali min 4. 2 min setengah kali min 4. Jadi pusatnya 2,2. Jari-jarinya berarti akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurang konstantanya. Ya, karena dikurang min 1 jadi ditambah 1. 4 tambah 4 8 ya. 8 tambah 1 9. Jadi akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Nah, yang besar ini otomatis ini sebagai R besar ya. Yang 2 ini sebagai R kecil. Nah, selanjutnya kita perlu jarak antar pusat ya. Kita perlu jarak antar pusat. Jadi jarak PQ ya, kita bisa menggunakan rumus jarak kedua titik yang sudah dipelajari di materi kedudukan dua lingkaran ya. Jadi jarak PQ adalah akar dari X kurang X ya. Jadi 5 kurang 2 kuadrat ditambah 6 kurang 2 kuadrat. Nah, ini 3 kuadrat kan 9 ya. 9 ditambah 6 kurang 2, 4. 4 dikuadratkan 16. Ini kalau kita tambahin jadi 25 kan ya. Akar 25 itu adalah 5. Nah, adik-adik, karena jarak antar pusat 5 dan jari-jarinya 2 dan 3 ya. Ini kalau kita tambahin jadi 3 tambah 2 ya. 5 ya hasilnya. Sehingga kita dapat menyatakan bahwa jarak PQ sama dengan jumlah kedua jari-jarinya ya. Maka kedudukan dari dua lingkaran tersebut adalah kalau jarak antar pusat itu sama dengan jumlah dari kedua jari-jari, maka lingkarannya itu saling bersinggungan di luar ya. Dan kalau dua lingkaran tersebut saling bersinggungan di luar, maka banyaknya garis singgung persekutuan yang dapat dibuat ya. Itu sudah dijelaskan di video konsep ya. Itu adalah sebanyak ini ya adik-adik 3 garis singgung persekutuan. Jadi kita simpulkan bahwa L1 dan L2 mempunyai 3 garis singgung persekutuan. Oke, sekarang kita ke contoh berikutnya ya. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran yang berpusat di 2,8 berjari-jari 3 dan lingkaran yang berpusat di negatif 1,1 berjari-jari 5. Jadi di sini L1 ya, pusatnya ada di 2,8 jari-jarinya. Karena jari-jarinya 3 berarti dia R kecil ya. 3. Kemudian L2 ya, pusatnya yaitu titik Q di negatif 1,1
Kemudian jari-jarinya ya, yaitu R besar itu adalah 5. Dan dari sini kita bisa hitung jarak pusat ya. Jarak kedua pusat yaitu jarak PQ itu adalah akar dari 2 dikurang min 1 ya. Kuadrat ditambah 8 dikurang 1. Ya, ini kan hasilnya 3 kuadrat 9, 7 kuadrat ya, 49. 9 tambah 49, 58. Jarak antar pusatnya adalah akar 58. Dan karena di sini mau cari garis singgung persekutuan luar, maka kita menggunakan rumus ini ya adik-adik. Jadi L sama dengan akar dari P kuadrat. Jadi akar 58 dikuadratkan ya. Kemudian dikurang selisih kedua jari-jarinya. Jadi 5 kurang 3 kemudian dikuadratkan. Nah, akar 58 dikuadratkan ya 58 ya. Kan akar sama kuadrat itu saling cancel ya. Kemudian dikurang 5 kurang 3 itu 2 dikuadratkan 4. Diperoleh hasilnya akar 54 ya. Akar 54 itu adalah akar 9 dikali 6. Akar 9 bisa kita keluarkan dari akar ya. Jadi 3 akar 6. Oke, jadi inilah panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran ini. Sekarang kita simak contoh berikut, yaitu contoh ketiga. Hitunglah panjang garis singgung persekutuan dalam dari lingkaran berikut. Oke, sama caranya ya. Kita cari dulu pusat dan jari-jari ya. Pusatnya berarti min setengah kali min 8 ya, 4, min setengah kali min 6, 3 ya. Jadi 4,3 pusatnya. Kemudian jari-jarinya adalah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang konstanta. Jadi dikurang 21. 4 kuadrat itu 16 ditambah 9, 25 ya, 25 dikurang 21, akar 4. Akar 4 itu kan 2 ya. Kemudian L2 ya, ini jari-jari pertama. Berpusat di Q ya. Berarti min setengah kali 6, min 3, kemudian min setengah kali min 6, 3 ya. Jadi min 3,3 pusatnya. Kemudian jari-jari R2 berarti min 3 dikuadratkan ya. Ditambah 3 dikuadratkan dikurang konstantanya, jadi dikurang 9. 3 kuadrat itu 9, 9 tambah 9, 18, 18 dikurang 9, akar 9, alias 3. Berarti ini sebagai R kecil ya, karena ini kan lebih kecil daripada yang R2, jadi R2-nya sebagai R besar. Kemudian kita cari jarak antar pusat ya, yaitu P, ya, jarak antar pusat, jarak PQ ya, yang adalah akar dari 4 dikurang negatif 3 dikuadratkan kemudian ditambah 3 dikurang 3 dikuadratkan. Ini jadi tambahkan ya, jadi 4 tambah 3, 7, 7 dikuadratkan 49 ditambah 0 ya, ini kan 0 ya. Akar 49 tambah 0 ya berarti akar 49 ya. Akar 49 adalah 7. Nah, untuk mencari garis singgung persekutuan dalam, kita menggunakan rumus ini ya adik-adik. D sama dengan akar dari P kuadrat, P-nya 7 ya, jadi 7 kuadrat dikurang R besar tambah R kecil. Jadi ini kita tambahin 3 tambah 2 dikuadratkan. 7 kuadrat 49 dikurang 3 tambah 2, 5 ya, 5 dikuadratkan 25. 49 dikurang 25, 24 ya. Akar 24 itu kan sama dengan 4 kali 6 ya. Akar 4 bisa kita keluarkan ya. Dari akar jadi 2. 2 akar 6. Inilah panjang garis singgung persekutuan dalamnya adik-adik. Oke, sekarang kita simak contoh berikut ya. Contoh keempat, hitunglah panjang garis singgung persekutuan dalam dan panjang garis singgung persekutuan luar dari lingkaran berikut. Adik-adik karena di sini disuruh hitung panjang garis singgung persekutuan dalam dan luar ya. Berarti dua lingkaran ini
kedudukannya pastinya terpisah ya. Karena punya panjang garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar. Jadi caranya sama ya, dari L1 kita cari dulu pusat ya. Pusatnya berarti min setengah kali min 6, 3, min setengah kali min 2, 1 ya. Jadi pusatnya 3,1. Kemudian jari-jari R1 adalah akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat dikurang konstanta. Jadi dikurang 6. 3 kuadrat 9, 9 tambah 1, 10 ya. 10 kurang 6 akar 4 alias 2. Dan untuk L2 ini ya, pusatnya adalah min setengah kali 10 ya, min 5, min setengah kali 4, min 2. Jadi pusatnya di min 5, min 2. Kemudian jari-jarinya kita langsung kuadratkan ya. 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurang konstantanya. Jadi dikurang 20. 5 kuadrat 25, 25 tambah 4, 29, 29 kurang 20. Akar 9. Akar 9 adalah 3 ya. Ini adalah R kecil ya, ini adalah R besar. Selanjutnya kita cari P alias jarak kedua titik pusat ya, ini dan ini. Dengan menggunakan rumus jarak kedua titik, yaitu kita kurangi ya, 3 dikurang min 5 dikuadratkan, kemudian ditambah 1 dikurang min 2 dikuadratkan. Ini jadi tambah kan ya, jadi ini 8 kuadrat 64. Ini kan jadi tambah ya, 1 tambah 2, 3, 3 dikuadratkan 9. 64 ditambah 9 itu adalah akar 73. Nah, setelah kita dapat kedua jari-jari dan juga jarak antar pusat, kita bisa cari garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Jadi ini garis singgung persekutuan dalam ya, yaitu akar P kuadrat ya, kita langsung ambil 73 ya, 73. Karena kan kalau akar dikuadratkan ya, jadinya cuman 73 saja ya. Kemudian kita kurang dengan jumlah dari kedua jari-jari. 3 tambah 2 dikuadratkan. Jadi akar 73 dikurang 5 kuadrat 25 ya. Hasilnya adalah akar 48. Akar 48 ya itu kan sama saja dengan akar 16 dikali 3 ya. Akar 16-nya bisa kita keluarin ya. Jadi 4 akar 3. Nah inilah panjang garis singgung persekutuan dalam. Dan sekarang kita cari panjang garis singgung persekutuan luar ya. Akar 73 dikurang selisih dari kedua jari-jarinya. Jadi 73 dikurang 3 kurang 2, 1. 1 dikuadratkan 1 ya. Jadi dapat akar 72. Akar 72 itu adalah akar 36 dikali 2. Ya, akar 36-nya bisa kita keluarin ya. Jadi 6 akar 2. Nah, jadi inilah jawabannya adik-adik. Untuk contoh 4 ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikut ya. Sekarang di sini ada 5 buah pipa air disusun seperti pada gambar berikut. Dan disuruh cari panjang tali minimal yang digunakan untuk melilitkan pipa-pipa tersebut jika jari-jari pipanya masing-masing 10,5. Karena ini penampangnya berbentuk lingkaran ya, dan besarnya sama yaitu jari-jarinya 10,5, kita bisa menggunakan rumus ini ya adik-adik. P sama dengan R kali N tambah 2Pi ya, untuk panjang sabuk lilitan minimal dari lingkaran yang berjari-jari sama. Jadi jari-jarinya kan 10,5. Kemudian N di sini ya adalah banyaknya jari-jari lingkaran yang kena sabuk jika tali pusatnya dihubungkan. Berarti lingkaran yang kena sabuk ini ya adik-adik. Nah ini kita tambahin semua. Ini kan jari-jari ya. Ini juga. Jadi ini 2R ya. 2R, ini juga 2R. Kita hubungkan yang lain. Ya, ini juga 2R. Ini 2R ya. Dan ini 2R. Jadi 2R tambah 2R tambah 2R tambah 2R tambah 2R. Jadi banyaknya jari-jari lingkaran yang kena sabuk itu ada 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ya. Jadi 5 kali 2.
Jadi ada 10 ya, ada 10 jari-jari lingkaran. Nah, kita tinggal pakai rumus ini, jadi P sama dengan R-nya 10,5 dikali N-nya 10 ditambah 2pi. Jadi 2 kali, nah adik-adik karena ini 10,5 kelipatan 7 ya kan? Kan 10,5 itu kan adalah 21 bagi 2 kan ya? Jadi kelipatan 7. Maka kita gunakan pi-nya 22/7. Kita kalikan ke dalam, ya, jadi 10,5 kali 10 ditambah 10,5 dikali 2 dikali 22/7. Nah, ini 10,5-nya kita ganti aja ya yang sebelah sini dengan 21/2. Kan sama aja ya dengan 10,5. Nah, ini kita bisa coret 2-nya. Kemudian 21-nya dengan 7. Jadi 3. Nah, ini 10,5 kali 10, 105. Kemudian ditambah dengan 3 kali 22, 66. 105 ditambah 66, jadi 171 cm. Inilah panjang tali minimal ya yang digunakan untuk melilitkan kelima pipa ini. Sekarang kita simak contoh berikutnya. Hitunglah panjang rantai minimal yang menghubungkan kedua gir sepeda yang berbentuk lingkaran seperti ditunjukkan gambar berikut. Oke, adik-adik kita harus cari manual nih ya. Kita harus cari panjang garis lurus ini ya, kemudian ditambah dengan panjang lengkungan ini ya. Jadi kalau dibagi-bagi ya, kita harus tambah ini PQ dengan SR dengan busur PS ya. Dan juga busur QR. Ya, itulah panjang rantai minimal. Nah, di sini yang diketahui ya, jarak antar pusat 53, lalu kedua jari-jarinya 35 dan 7 cm. Nah, pertama-tama kita cari dulu ya PQ dan SR-nya. Ya, karena PQ itu sama dengan SR, yaitu garis singgung persekutuan luar. Kita bisa menggunakan rumus ya, yaitu P kuadrat dikurang selisih dari kedua jari-jarinya. Ya, P kuadrat berarti 53 dikuadratkan dikurang jari-jarinya 35 dikurang 7 kuadrat. 53 dikuadratkan itu 2809 dikurang 35 kurang 7 28 ya. 28 dikuadratkan 784. Kalau dikurang ya didapat 2025. Nah, ini di akar hasilnya adalah 45. Ya, satuannya cm. Nah, jadi kita sudah peroleh ini 45 cm. Ya, ini juga. Nah, sekarang kita cari panjang busurnya ya, panjang busur PS ya. Panjang busur PS. Ya, kita menggunakan rumus ini ya. Untuk menentukan panjang busur lingkaran, kita perlu tahu sudut yang menghadap busur lingkaran itu. Jadi kita perlu tahu ini ya. Kalau kita mau cari busur PS, jadi kita harus tentukan ini sudutnya berapa. Dan karena ini 60 ya, yang busur yang di belakang berarti 120 ya. 60 kali 2 ini kan ya. Otomatis sudut di sini adalah 360 dikurang 120. Ya, 240 derajat. Jadi panjang busurnya bisa dicari dengan cara 240 derajat per 360 derajat dikali dengan 2 dikali pi-nya 22/7 ya, karena kelipatan 7 jari-jarinya ya, yaitu 35. Nah, ini kita bisa coret ya bagi 120, ini 3 ya. Kemudian 7 dengan 35. Kemudian kita kalikan nih ya, 2 kali 5, 10, 10 kali 22, 220 per 3. Kalau kita mau ubah ke desimal nanti terakhir ya adik-adik. Sekarang kita cari panjang busur QR. Nah, kita perlu sudutnya ya berarti adik-adik. Itu berarti sama dengan sudut yang menghadap busur PS nih. Karena kenapa? Karena ini kan sejajar ya. Karena sejajar ya kedua jari-jarinya. Maka
Ini besarnya pasti 60 tambah 60 ya, jadi 120 derajat. Jadi 120 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali pi ya, dikali R, R-nya 7. Nah ini kita bisa sederhanakan ya, jadi 3, ini juga ya. Sehingga ini jadi 2 kali 22, 44 per 3 cm. Sehingga panjang rantai minimal ya yang menghubungkan kedua gear sepeda tersebut itu dapat diperoleh dengan cara kita tambahin semua nih ya. Jadi PQ tambah SR karena sama jadi tinggal 2 kali 45. Kemudian ditambahkan dengan panjang busur PS ya, 220 per 3 ditambahkan dengan panjang busur QR 44 per 3. 2 kali 45 90. Nah ini kita bisa tambahkan ya pembilangnya jadi 264 per 3. 264 per 3 itu sama dengan 88 ya adik-adik. Nah kalau ini kita tambahin jadi 178 cm. Oke adik-adik, nah sampai di sini ya pembahasan contoh soal tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Semoga kalian lebih paham ya setelah menyaksikan pembahasan contoh soal ini. Dan di sini ada latihan soal untuk kalian bisa mengecek pemahaman kalian tentang materi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.